Saat ini kita sedang melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 5 LPH didampingan PRCF Indonesia. Rangkaian kegiatan sudah kita mulai sejak tanggal 29, jadi setiap desa melakukan 3 hari untuk 1 sesi pelatihan dan akan berakhir nanti Maret insya Allah. Dalam pelatihan yang berlangsung, kawan-kawan peserta yang dilibatkan mulai dari pengurus LPHD, masyarakat peduli api, dan tim patroli hutan desa. 3 unsur yang terlibat dalam pelatihan ini diharapkan pertama memahami regulasi terkait Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kedua, mereka mampu melakukan pencegahan, pengendalian hingga pengawasan terhadap Karhutla apabila terjadi di kawasan hutan desa mereka. Dan yang terakhir, kita output dari kegiatan ini membentuk tim yang sigap dalam bencana kebakaran hutan dan lahan apabila sewaktu-waktu terjadi. Pelatihan ini kita melibatkan Manggala Agni Brigdal Karhut Daop Semitau. Mengapa kita melibatkan mereka? Karena memang ini untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, itu wilayah kerjanya kawan-kawan dari Manggala Agni Brigdal Karhut Daop Semitau di bawah TNBKDS. Jadi kita bersinergi untuk mereka memberikan materi dan merawat jejaring apabila terjadi Karhutla, langsung sigap untuk memadamkan api. 1, 2, 3. Mana suaranya? 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arahkan. Oke. Ini tangki BBM. On off. Pahamlah. On off. Bensin. Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh PRCF yang bekerja sama dengan Manggala Agni Brigdal Karhut Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum merupakan wujud nyata upaya peningkatan sinergitas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama di tingkat tapak. Tentu kita mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh PRCF. Yang pertama tentu untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dari sumber daya manusia, terutama di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berupa anggota-anggota LPHD di setiap tingkat tapaknya. Kemudian, ruang lingkup dari kegiatan yang kita laksanakan ini terdiri dari 3. Yang pertama tentu pemberian materi kelas. Kemudian yang kedua terkait dengan materi praktek. Dan yang ketiga tahapan akhir adalah simulasi, di mana simulasi ini dilakukan dalam bentuk implementasi dari materi-materi kelas yang sudah diberikan kepada para peserta pelatihan. Nah, nanti di sini Bapak-bapak diajarkan bagaimana sih perilaku api, bagaimana sih teknik-teknik pencegahannya, bagaimana sih Bapak cara pengoperasian, penggunaan peralatan-peralatan pemadaman. Untuk materi kelas sendiri kita berikan terkait dengan teknik-teknik dasarnya. Yang pertama tentu terkait dengan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua terkait dengan bagaimana peserta mengetahui teori dasar kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang ketiga terkait dengan peringatan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang keempat terkait dengan teknik-teknik pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk materi praktek itu sendiri kita berikan peserta untuk mempraktekkan. Yang pertama terkait dengan penggunaan dan cara pemeliharaan dari peralatan pemadaman, meliputi peralatan tangan seperti misalnya jet shooter, penggaru, dan yang lain-lain. Kemudian berikutnya bagaimana peserta mampu mengoperasikan mesin-mesin pemadam. Kemudian peserta juga kita ajarkan bagaimana teknik menggelar gulung selang. Serta peserta kita berikan pengetahuan terkait bagaimana prosedur di dalam penyimpanan peralatan pemadaman. Kemudian praktek yang kedua, kita berikan peserta terkait dengan sistem komando bergu di dalam pemadaman. Selanjutnya,
peserta kita ajarkan bagaimana melakukan teknik-teknik penyerangan di dalam pemadaman kebakaran hutan ataupun lahan. Sebagai tahap akhir, peserta akan melakukan simulasi kebakaran, di mana kita kondisikan peserta ini menemukan satu kasus adanya kejadian kebakaran yang harus ditangani. Jadi simulasi ini adalah bentuk implementasi dari materi-materi kelas maupun materi-materi praktek yang sudah diajarkan kepada para peserta. Tadi tim kita telah turun ke lapangan melakukan ground check. Setelah mereka turun ke lapangan, di sini sudah ada informasi dari mereka yaitu mengenai kebakaran di Tintin Panjang. Tijang on. Sambung. Tarik. Dia lagi. Lempar. Tandai dengan berwarna hijau. Siap. Laporannya telah kami terima. Oh, nama air, entah. Kode nak. Minta air dulu tu dek. Maju. Dan nope. Itu tim dari coach Mopping Up, apakah telah selesai melakukan tugasnya? Siap, sudah. Tidak ada lagi asap yang berada di TKP. Terima kasih. Laporannya telah saya terima. Siapa kita? Ninja Kolektif! Nah, setelah berlangsung, dapat kita lihat bahwa di 5 LPHD yang kita dampingi sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Mereka cukup gesit, sigap, dan konsisten untuk ikut serta. Tidak hanya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, jadi ada nilai-nilai lain. Yang pertama yaitu terkait tanggung jawab, disiplin, dan kekompakan. Karena dalam menghadapi situasi genting seperti kebakaran hutan dan lahan, jika hanya materi yang dipahami, itu tidak cukup. Jadi memang unsur emosi, kestabilan emosi dalam kawan-kawan saat memadamkan itu sangat penting dan kita sedang bangun. Mari bersama kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Hutan lestari, masyarakat sejahtera, langit biru dan bebas asap.